Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamka. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang korelasi ganda, di mana ini adalah salah satu mata kuliah dari prodi pendidikan teknik kejuruan, yaitu mata kuliah statistika yang dibawakan oleh dosen kita Prof. Dr. Haji Syahrul MPD. Dan adapun beberapa analis korelasi ganda, yaitu ada definisi korelasi ganda, persyaratan uji korelasi berganda, kegunaan korelasi ganda, koefisien korelasi, langkah-langkah uji korelasi ganda, contoh dan interpretasi. Kemudian adapun kelompok 5, yaitu saya sendiri Ilhamka sebagai pemateri pertama, kemudian ada Citra Meisara, kemudian ada Ibnu Munsir, ada Desmayanti, kemudian Yaya Z Purno. Kemudian saya akan menjelaskan definisi kolerasi ganda, di mana kolerasi ganda adalah suatu kolerasi yang bermaksud untuk melihat antara 3 variabel atau lebih, 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Menurut Ridwan, kolerasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan 2 variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Adapun persyaratan uji korelasi berganda, menurut Irianto A. dalam buku Statistika, konsep dasar dan aplikasinya pada tahun 2008, yang terdiri dari 5 persyaratan. Yang pertama, pengambilan sampel dari populasi harus random atau acak. Yang kedua, data yang dicari korelasinya harus berskala interval atau rasio. Ketiga, variasi skor kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus sama. Keempat, distribusi skor variabel yang dicari korelasinya hendak merupakan distribusi unimodal. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara variabel X dan Y hendaknya linear. Selanjutnya yaitu kegunaan korelasi ganda, terdiri dari 1. Digunakan untuk mencari hubungan antara 2 variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Kedua, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian variabel terikatnya. Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara 2 variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi, yang disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah min 1 atau 0 dan plus 1, ya. Selanjutnya, langkah-langkah korelasi ganda. Pertama, buatlah H0 dan H1 dalam bentuk kalimat. Kedua, buatlah H0 dan H1 dalam bentuk statistik. Ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus R sama dengan N signifikan XJ Y minus signifikan XJ signifikan Y per akar N kali signifikan XJ kuadrat minus signifikan XJ kuadrat kali N kali signifikan Y kuadrat minus signifikan Y kuadrat, di mana R, X, Y, Y adalah korelasi produk momen antara XJ dengan Y. Signifikan X adalah jumlah
dari variabel X. Signifikan Y adalah jumlah dari variabel Y. N adalah jumlah sampel. Signifikan Y kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y. Signifikan XY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. XY adalah variabel X yang kesekian, contoh X1, X2, X3, dan sebagainya. Nah, selanjutnya hasil dari korelasi, kemudian hitung korelasi ganda dengan rumus Rx1, X2, Y sama dengan akar R kuadrat X1, Y ditambah R kuadrat X2, Y minus 2 kali R X1, Y kali R X2, Y kali R X1, X2 per 1 minus R kuadrat X1, X2, di mana R X1, X2, Y adalah korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersamaan dengan variabel Y. Rx1Y adalah korelasi produk momen antara X1 dengan Y. Rx2Y adalah korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1, X2 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Kelima, menghitung taraf signifikasi dengan rumus F hitung. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 minus R kuadrat per N minus K minus 1. Di mana R adalah nilai koefisien korelasi ganda, K adalah jumlah variabel bebas atau independen, N adalah jumlah sampel, F adalah F hitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan F tabel. Keenam, dari soal perhitungan tadi buatlah kesimpulannya. Kaidah pengujian signifikansi yaitu jika F hitung lebih dari F tabel signifikan, jika F hitung kurang dari F tabel tidak signifikan. Carilah F tabel menggunakan tabel F dengan rumus taraf signifikansi alfa 5% sama dengan 0,05, F tabel F1 kurang A, dB sama dengan K, dB sama dengan N kurang K kurang 1. Baik, kita masuk pada contoh soal. Hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kita ketahui bahwa variabel motivasi kerja kita sebut sebagai X1, kemudian variabel kemampuan pegawai kita sebut dengan X2, dan variabel pelayanan administrasi kita sebut dengan Y. Tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Buktikan. Ini merupakan tabel-tabel atau data-data yang tersedia. Kemudian langkah-langkah menjawab. Langkah yang pertama, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Langkah yang kedua, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik, di mana H1 atau sama dengan R tidak sama dengan 0, dan H0 atau sama dengan R sama dengan 0. Langkah ketiga,
Buatlah tabel penolong untuk menghitung korelasi ganda. Korelasi X1 dan Y ringkasannya yaitu, untuk simbol statistiknya, kita ketahui bahwa N nilainya adalah 64, kemudian signifikan X1 nilainya 3320, signifikan Y nilainya 3871, kemudian signifikan X1 kuadrat nilainya 179456, selanjutnya signifikan Y kuadrat nilainya 240425, signifikan X1Y nilainya 204514. Kita masukkan ke dalam rumus R X1Y sama dengan N dikali signifikan X1Y minus signifikan X1 dikali signifikan Y per akar N dikali signifikan X1 kuadrat dikurang signifikan X1 kuadrat dikali N dikali signifikan Y kuadrat minus signifikan Y kuadrat. Kita masukkan nilainya. R X1Y sama dengan 64 dikali 204514 dikurang 3320 dikali 3871 per 64 akar 64 dikali 179456 dikurang 3320 pangkat 2 dikali 64 dikali 24045 dikurang 3871 kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan 0,549. Selanjutnya korelasi X2 dengan Y ringkasannya yaitu seperti ini, bahwa dituliskan kembali simbolnya N sama dengan 64, signifikan X2 5198, kemudian signifikan Y 3871, signifikan X2 pangkat 2 sama dengan 439670, signifikan Y pangkat 2 adalah 240425, dan signifikan X2Y 320416. Hasilnya ketika dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 0,574. Kemudian korelasi X1 dengan X2 ringkasannya dalam tabel yaitu N nilainya 64, kemudian signifikan X1 nilainya 3320, signifikan X2 nilainya 5198, signifikan X1 pangkat 2 nilainya 179456, kemudian signifikan X2 kuadrat nilainya 439670, kemudian signifikan X1 X2 nilainya 276596. Ketika kita masukkan ke dalam rumus R X1 X2, nilainya adalah 0,618. Rumus analisis korelasi ganda R X1 X2Y sama dengan akar R kuadrat dikali X1 dikali Y ditambah R kuadrat dikali X2 dikali Y minus 2 dikali R X1Y dikali R dikali X2 dikali Y dikali R X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Kita masukkan nilainya. R X1 X2Y sama dengan akar 0,549 kuadrat ditambah 0,574 kuadrat dikurang 2 dikali 0,549 dikali 0,574 dikali 0,618 per 1 dikurang 0,618 kuadrat. R X1 X2Y sama dengan akar 0,63 dikurang 0,39 per 0,62 sama dengan 0,24 per 0, sama dengan akar 0,24 per 0,62 atau sama dengan akar 0,39, hasilnya adalah 0,62 mendekati 1. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara motivasi kerja X1 dan kemampuan pegawai X2 terhadap pelayanan administrasi atau Y pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Korelasi antara motivasi kerja atau X1 dan kemampuan pegawai atau X2 terhadap pelayanan administrasi atau Y pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya
tergolong kuat karena hasil perhitungan di atas besar R adalah sebesar 0,62 atau mendekati 1, sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinan sama dengan R kuadrat dikali 100% atau 0,62 kuadrat dikali 100%, hasilnya adalah 38,44. Selanjutnya untuk mengetahui keberartian korelasi ganda R, dihitung uji F berikut. Kita masukkan ke dalam rumus F hitung. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1, lalu sama dengan 0,62 kuadrat per 2 per 1 dikurang 0,62 kuadrat per 64 dikurang 2 dikurang 1, sama dengan 0,1922 per 0,01. Hasilnya adalah 19,22. Menguji signifikansi dengan menggunakan F hitung. Kaidah signifikansi yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka signifikan nilai F tabel dengan alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05 untuk diuji dua pihak. F tabel sama dengan F dikali 1 dikurang alfa, kemudian sama dengan F dikali 1 dikurang alfa, hasil F sama dengan F 0,95. Cara mencari F tabel: 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai angka penyebut F tabel sama dengan 3,15. Pilih yang paling mendekati. Jadi kesimpulannya adalah setelah dihitung ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel atau 19,22 lebih besar daripada 3,15 sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja X1 dan kemampuan kepegawaian terhadap X2 pelayanan administrasi Y pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.